dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Menteri Agama, guru kita semua, guru saya, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, seluruh sahabat eselon 1, wabil khusus Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, rekan-rekan para dirjen, staf ahli, staf khusus semuanya, dan adik-adik semuanya, para ASN, CPNS dan P3K dari kementerian yang jumlah ASN-nya terbesar di Indonesia. Bapak Menteri, saya merasa tersanjung diundang ke sini untuk bersama-sama mencoba mendesain ASN kita di masa depan. ASN kita, rekan-rekan semuanya, 5,2 juta. Yang terbanyak jumlahnya 349.000, 350.000 kurang sedikit, paling tinggi itu ada di sini, di Kementerian Agama. Ini yang paling banyak. Nomor 2 Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains-Tek. Selisihnya jauh. Di sana sekitar 125-an ribu. Nomor 3 di Kementerian Keuangan, nomor 4 kemudian di Provinsi DKI Jakarta. Nah, totalnya seperti ini jumlah ASN kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Menteri, terima kasih banyak. Rekan-rekan di Biro SDM di Kesekjenan, hari ini kita latsar dan orientasi 88.416, jumlah yang gede banget. Kalau pegawai kami di BKN hanya 2.500. Terbayangkan loadnya pekerjaan Kementerian Agama 350.000 ASN. Dan inilah kekuatan dahsyat yang kita semua bisa memberikan warna bagus kepada seluruh masyarakat. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan yang pertama ini kami memberikan apresiasi yang tinggi dari Kementerian Agama di bawah bimbingan Bapak Menteri. 88.416 ASN SK-nya sudah selesai semua, dan hari ini langsung pelatihan, latsar dan orientasi. Luar biasa. ribu, jumlah yang besar sekali. Apa yang ditunggu oleh masyarakat? Adik-adik semua, para petani, masyarakat tidak pernah menunggu datangnya petir. Yang ditunggu adalah datangnya hujan. Bumi ini menunggu datangnya hujan. Oleh karena itu, kita tidak perlu berkata-kata dengan suara. Katakanlah, perdengarkanlah kepada seluruh masyarakat dengan karya. Tunjukkan karya-karya kita, tunjukkan inovasi kita, tunjukkan semua yang kita kerjakan. Nah, disinilah akuntabilitas menjadi penting. Salah satu di dalam berakhlak adalah semangat untuk mengedepankan akuntabilitas. Jadi semua yang sudah rekan-rekan kerjakan, tolong sisi akuntabilitasnya diperhatikan. Media sosial kita bisa menjadi sahabat yang baik. Semua yang rekan-rekan kerjakan tolong diberitakan. Pekerjaan Kementerian Agama sangat besar. Oleh karena itu, jangan sampai pekerjaannya seember, beritanya sesendok. Ada yang orang kerjanya sesendok, beritanya seember. Jangan sampai yang sudah seember kerjanya, beritanya hanya sesendok. Mohon izin Bapak Menteri, saya kira semua guru perlu bersuara, pentasih, penghulu. Ya, semua unit kerja beritakan apa yang sudah Ibu Bapak sampaikan agar negara ini optimis bahwa kita berkembang maju. Setiap pembangunan masjid, pembangunan gereja,
pura, ya semua tempat ibadah beritakan. Indonesia ini rukun. Kerukunan itu adalah karya Bapak dan Ibu. Jadi tepuk tangan untuk rekan-rekan di Kemenak yang terus menjaga harmonisasi, menjaga agar kita tetap rukun. Inilah kekuatan bangsa kita, dibangun salah satunya oleh Kementerian Agama. India ketika masih dijajah Inggris sangat besar, Kristen dan Hindu rukun. Ketika dimerdekakan oleh Inggris, yang Islam mendirikan Pakistan, yang Hindu mendirikan India. Kita enggak. 6 agama besar, 1 penghayat, tetap rukun, 1 Indonesia. Ini karya besar teman-teman semuanya. Para ASN 350.000, yuk suarakan itu, isi media sosial kita dengan berita-berita optimis dan penuh kebaikan seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, inilah yang saya banyak belajar kepada Bapak Menteri Agama. Saya sangat mencintai rekan-rekan semuanya para ASN. Maka semua kebijakan di BKN langsung saya arahkan agar mampu mendorong pengembangan karir dan percepatan karir ASN. Semangatnya adalah orang yang mencintai itu pasti memudahkan. Orang yang mencintai pasti rela untuk memperjuangkan. Jadi rekan-rekan semuanya, cintai ASN kita, cintai rakyat kita. Nah, dalam rangka mencintai para ASN, maka yang pertama, rekan-rekan yang belum mendownload ASN digital, segera download. Di situ ada 47 layanan BKN yang teman-teman bisa menggunakan super apps-nya BKN tanpa membuat sistem baru. Segera download di dalam handphone masing-masing atau di laptop masing-masing, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan 47 pelayanan di bidang kepegawaian semuanya, termasuk nanti rekan-rekan di Biro SDM untuk promosi, mutasi, demosi, pendidikan pelatihan, pencantuman gelar, pencantuman profesi, semua sudah kami siapkan, termasuk untuk penerapan manajemen talenta. Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan server, upload saja datanya ke sini. Tidak perlu menyiapkan storage, tidak perlu menyiapkan bandwidth, tidak perlu menyiapkan aplikasi. Monggo, silahkan pakai di sini. Jadi adik-adik yang belum download, segera download, isi biodatanya secara lengkap. Nah, kita perlu profil ASN yang lengkap. Yang hafiz Quran, tuliskan hafiz Qurannya berapa juz, 5 juz, 10 juz, 15, 30 juz, tuliskan. Yang S1-nya apa, tuliskan. Punya kemampuan kitab kuning, tuliskan. Punya kemampuan tafsir, tuliskan. Agar profil ASN kita lengkap. Kalau kami cari misalnya dari Korpri, besok siapa yang bisa menjadi Dewan Hakim, bisa langsung kita pakai. Jadi profil ini menjadi penting. Nah, untuk menggenapi profil ini, kami di BKN membuat 6 kebijakan baru untuk memudahkan karir ASN. Jadi titip nanti Prof. Ali, Pak Sekjen atau Bapak di Biro SDM, Pak Wawan biasanya, pencantuman gelar. Jadi sekarang punya gelar diploma S1, S2, S3, silahkan dicantumkan. Syaratnya hanya satu, Anda punya ijazah yang dari kampus terakreditasi. Silakan dicantumkan. Bagaimana dengan izin belajar? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Ketika saya ditanya, Pak Kepala BKN, bagaimana dengan izin belajar? Kami jadi balik bertanya, Prof. Ali, rekan-rekan Eselon 1, loh, kakak ini mau mencantumkan gelar atau mau sekolah? Mau mencantumkan gelar. Lah kenapa menanyakan izin belajar? Kalau izin belajar itu izin orang yang mau berangkat sekolah. Kalau sudah punya ijazah kan nggak perlu ditanya izinnya, wong sekolahnya sudah selesai.
Jadi saat pencantuman gelar kami sudah tidak menanyakan izin belajarnya karena sekolahnya sudah selesai. Loh Pak, kalau nggak punya izin belajar bagaimana? Saya balik bertanya, yang bersangkutan biaya dari mana? Biaya pribadi. Kalau begitu pangkatnya dipercepat, naik lebih cepat. Bagaimana mungkin sudah biaya sendiri, nggak diberi izin belajar, sekolahnya sudah selesai, malah nggak boleh dicantumkan. Jadi reward system itu menjadi penting. Sistem insentif itu penting. S1 biaya sendiri, S2 biaya sendiri, S3 biaya sendiri. Negara diuntungkan. Saya selalu memberitahu ke kawan-kawan di BKD, di Kementerian PAN, yuk kita buat sebuah sistem yang memberi insentif sehingga ASN kita bersemangat untuk maju, bukan dihambat-hambat, ditakut-takuti. Kalau nggak punya izin belajar, kamu nggak bisa nanti penyetaraan gelar. Kalau melampaui masa studi harusnya 3 tahun, Anda 4 tahun, tidak ada perpanjangan izin, tidak boleh dicantumkan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita mulai ubah. Cintai ASN-mu, sayangi, beri insentif, mudahkan karirnya. Yang kedua, pencantuman gelar profesi. Rekan-rekan yang punya profesi baru, ya, mungkin jadi kurator, jadi notaris, pernah jadi lawyer, atau kalau yang sudah ada, yang bidan, perawat, dokter, ya silahkan dicantumkan. Sekarang insinyur sekarang dengan beda yang dulu, silahkan dicantumkan. Kemudian Pak Menteri mohon berkenan kenaikan jabatan fungsional, uji kompetensinya bisa ditambah yang di jabatan fungsional di lingkungan Kemenak. Kami yang di PKN yang setahun 4 kali, saya tambah ujiannya setahun 12 kali. Jadi tiap bulan ada uji kompetensi. Saya beritahu kepada teman-teman, kalau nunggunya 4 bulan sekali nggak lulus, baru 4 bulan kemudian baru bisa mengulang. Kalau tiap bulan bisa ikut tes, itu bisa lebih mudah. Bahkan kami, Bapak dan Ibu, sedang mendesain sistem tes CPNS itu tidak barengan seperti sekarang. Tahun 2024-2025 ini kita mengetes 6,6 juta orang untuk diterima 1 juta menjadi CPNS. 6,6 juta, biayanya 1,1 triliun untuk ngetes yang diterima 1 juta. Jadi mahal sekali ongkosnya. Kami sedang mendesain yang longgar, silahkan ikut tes CAT, pakai di BKN. Nanti hasil tes ini seperti tes TOEFL, bisa dipakai selama 2 tahun. Jadi nggak akan rame-rame ikut tes, silahkan tes saja. Nah ini bisa dipakai. Kemudian pencantuman gelar, kemudian uji kompetensi diperbanyak, dan yang tidak lulus uji kompetensi hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus. Jadi ada 4 bagian, tidak lulus 1, ngulang saja di bagian yang tidak lulus. Karena pengalaman kalau mengulang semua, pindah-pindah tidak lulusnya, akhirnya nggak lulus-lulus. Saya kasihan lihat adik-adik ini. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, kebijakan BKN untuk memudahkan karir ASN ada 6, uji kompetensi, pencantuman gelar. Kemudian ini hambatan yang 20 tahun belum terselesaikan, kemarin kami perbaiki. Staf boleh naik pangkat melampaui pimpinannya. Sekarang sudah boleh. Kan di beberapa periode ini sudah terjadi ketika ada pegawai kita golongan 3C, kepala seksinya 3C, maka staf kita ini nggak boleh naik. Padahal kalau punya ijazah S2 kan boleh naik sampai 4A. Nah, apa salahnya staf kita yang pinter, pimpinannya biasa-biasa aja, stafnya pinter banget, sekolah terus. Saya dulu ini saya alami Pak, saya lulus doktor masih staf, mestinya kan saya naik 3C, tapi semangat tahun itu 3A dulu, setahun kemudian naik 3B, setahun kemudian naik 3C. Saya nggak boleh naik melampaui atasan saya 3C, saya 3C. Nah, beruntung saya dapat kenaikan karena jadi kepala bagian, jadi 3D, jadi bisa naik.
Jadi rekan-rekan sekarang nggak ada lagi hambatan, sudah kita hapuskan. Kemudian saya mendelegasikan kewenangan agar pelayanan di BKN lebih cepat. Ibu bapak, jadi kalau akan mengurus izin-izin di BKN untuk promosi mutasi, kami 5 hari kerja wajib selesai. 5 hari kerja. Jadi kalau hari ke-6 belum selesai, maka hari ke-6 itu Bapak dan Ibu boleh langsung dilaksanakan, otomatis kami menyetujui secara sistem. Kami menerapkan prinsip fiktif positif yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau sudah dimohon dan belum menjawab lewat waktu yang sudah ditentukan, maka otomatis disetujui. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mengurus layanan di BKN hari ke-6 belum disetujui, anggap Bapak dan Ibu sudah disetujui, boleh dilaksanakan. Itu untuk mempercepat proses-proses dalam pelayanan kepegawaian. Dan yang terakhir, yang ke-6, kami tidak lagi menjadi tim pansel untuk eselon 1, eselon 2, karena kami menjaga sistem merit. Nah, ini yang kami lakukan untuk menjaga objektivitas di dalam bekerja. Bapak Menteri, sekali lagi terima kasih seluruh kerjasamanya yang luar biasa. Membuat SK untuk 88.000 pegawai ini tidak mudah. Terima kasih Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya. Teman-teman semuanya, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri, Bapak Kepala Badan, Bapak Sekjen semuanya. Berterima kasihlah kepada beliau-beliau semuanya. Semoga Kementerian Agama terus bisa menjaga marwah Indonesia, menjaga kerukunan Indonesia, menjaga kita semuanya. Sukses selalu, semoga Allah merahmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.